Pada nggak dengar batuk saya apa ya? Diam. Orang pada bising aja dari tadi. Diam. Shh. Saya mau ngomong. Ini Santo Sapi mau masak-masak lagi. Udah, bising lagi sana. Berhubung hari ini Berhubung hari ini tuh hari tanggal tua dan saya juga pengangguran, jadi saya akan masak yang kayak situ suka masak itu tuh. Si Bambang itu yang di belakang tuh. Bambang tadi pagi mboknya masak itu kan, bayem. Saya juga dikasih si mboknya Bambang ini bayem. Jadi hari ini saya mau masak bayem. Ya, biasanya kan kalau bayem itu cuman diurap, di tege bening, di sayur bening. Nah, hari ini saya mau nyayur bayem di santan, tapi santannya beda dengan santan bobor. Nggak level. Jadi saya hari itu mau masaknya, pokoknya beda lah, tengok aja ya. Merasakan cerita, wis. Ya, Bambang diam. Diam situ. Tengok kegantengan saya, ya. Ya, itu partem juga. Udah, diam situ. Jadi yang pertama dilakukan adalah saya menggoreng telur. Jadi karena saya mau masak bayem, terus saya nggak boleh goreng telur gitu. Ya suka-suka saya mau goreng telur dulu, ngapain kek? Tripis. Orang kan saya yang mau makan. Kenapa situ bising-bising? Kalau pengen tahu ya ikuti dari awal sampai akhir. Pokoknya cukup dikasih garam, dikit kali. Garam sama merica. Wis, udah gitu aja. Blekup. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan juga nggak ribet-ribet. Kalau saya untuk masak yang si bayem dari mamanya si Bambang ini, cukup brambang, bawang putih, lengkuas, sama cabai. Tapi untuk sayur ini tidak ada istilah cabainya sedikit-sedikit, itu nggak bisa. Ini harus banyak. Padahal kalau banyak artinya perut saya mulus-mulus lagi. Tapi ya apa daya, sayuran tinggal itu kan. Tadi saya bawang merahnya pakai berapa ya? Nggak ada saya hitung, banyak juga intinya. Bawang putih 2. Untuk cabai saya pakai segini nih. Ini saya cabai Saitoni Rojimnya cuman pakai 1. Nggak mau pakai banyak-banyak lagi. Yang penting hijau merah banyak, buat cantik-cantikan saja. Kasihan nggak tuh cabenya sampai kering-kering begitu. Masukin aja, sayang dibuang. Cabai mahal-mahal sekilo 30 kalau cabai hijau. Kalau cabai merah 60 ya. Udah miskin gaya, masaknya daging-daging. Namanya Santo Sapi itu kebanyakan gaya, macam betul. Saya pikir penderitaan saya tuh bakal habis hari Selasa besok. Karena hari Selasa besok kan harusnya saya jualan lagi. Tapi libur sekolahnya diperpanjang sampai tanggal 13-14 gitu ya. Berarti kan saya masuknya hari Senin berikutnya kan, minggu berikutnya lagi kan. Itu artinya paling masuk seminggu. Itu pun kalau ada seminggu. Nanti kalau ada acara libur menjelang puasa,
saya merongos. Itu artinya saya libur panjang. Besok lebaran stop minta THR ya. Saya kismin. Pusing lah nggak punya duit. Ya kan. Dulu saya pikir itu tidur makan tuh enak ya. Ternyata tengok tuh kepala saya makin botak. Jadi dimasak yang hemat tiada tara, tiada tandingannya di dunia dan akhirat ini. Saya sisa tahu ada 3 tahu putih. Terus ini ada cambah dele sebungkus. Tapi cambah dele di Batam itu gila nih gede-gedenya. Ini cambah dele di Batam itu gede-gede nih tiada tara. Ukurannya kalau dibanding di tempat saya di Wanarja sana, ini 3-4 kali lipat dari TG di kampung sana. Toge ini tuh cambah. Ini cambah lebih besar ini daripada di kampung. Kadang saya tuh nggak ngerti sih inti dari makanan mahal sama makanan murah itu apa sih, kecuali gizi. Kalau makanan murah sebenarnya kan nggak kalah gizinya kan. Ya kalau udah dimakan ya sudah masuk perut terus ke WC kan. Apa ada istilah kalau hari ini saya makan sate terus nanti malam saya mau makan bayam terus besok pagi yang bayam dulu yang saya keluarin gitu. Satenya besok-besok aja ditahan dulu di perut gitu. Enggak juga kan. Makanya kalau udah masuk perut ya sudah. Enggak ada bedanya gizi, vitamin A, B, C, D, E, Z. Enggak ada bedanya. Cuman di sini aja nih bedanya mak legender sama maknya segitu aja, biasa-biasa aja. Kalau di perut mah udah nyantai, tenang. Ya kan? Ini satenya mau saya keluarin minggu depan aja. Ini yang saya mau keluarin bayamnya dulu. Soalnya tetangga belum tahu kalau saya makan sate kemarin sore, jadi mau saya tunjukin dulu. Barang udah di perut mah ditunjukin gimana ceritanya. Ini berhubung saya masih punya kuah kemarin bikin bakso, jadi saya masukkan kuah bakso. Tadi baksonya bakso ayam, jadi kuah ayam ya kaldu ayam. Tapi kalau jenengan di rumah nggak ada kuah kayak gitu pakai air biasa aja. Ini si tahu putih memang langsung saya masukkan di awal biar dan agak keras sedikit itu kalau direbuskan. Karena kalau tadi ditumis duluan saya takutnya hancur, karena ini tahunya nggak saya rebus kemarin pas beli dari pasar. Kalau nggak ada tahu mau diganti tempe ya monggo. Kalau saya mah enak aja, cincai-cincai sambil masak sambil gosip ya. Itu tuh sekarang kalau di batuk alay itu di media Batam itu, di FB itu, di forum-forum itu sekarang di Batam lagi marak suruh lockdown gitu kan. Ya saya sih pusingnya di Batam gini, iya kalau lockdown itu betul bisa ngurangin, mencegah si penyakit itu ya, si C itu. Cuma di satu sisi kalau kayak Batam ya gimana, kalau orang nggak boleh keluar masuk, barang nggak boleh keluar masuk, ya kan logikanya kan begitu kan barang yang bawa juga orang kan. Itu apa nggak agak sedikit rentan ya, karena di Batam itu 1 hari sayuran nggak masuk dari luar daerah, hari itu harga bisa bikin stres. Semisal hari ini itu harga, bentar ada lalat, bisa masuk lalat sih. Misal hari ini tuh harga kacang panjang
itu 5.000 semisal. Terus nanti sore hujan gitu, sampai malam, sampai besok pagi jam 3 jam 2 pagi hujan deras, itu digaransi 100%. Harga kacang panjang besok bisa 40, bisa 50. Kenapa begitu? Karena sebagian pasokan sayuran dari Batam itu karena sebagian pasokan di Batam itu bukan hanya dari petani lokal di Batam, itu sebagian besar justru dari Tanjung Pinang, dari Bintan, ada juga yang dari Jawa, dari Medan. Apa ceritanya yang pengangguran kalau kayak saya ini, kalau tiba-tiba betul-betul di lockdown terus harga barang naik? Ya mungkin pas puasa sih enak ya, siang nggak makan, tapi kan sorenya sama paginya kan pada makan, tetap perlu duit buat beli. Sakit kepala kan? Ini setelah blekuduk-blekuduknya agak lama, ini masukin aja telurnya. Nah gini aja udah cantik kan? Gimana? Cantik kan sayuran saya kan? Ini berhubung saya kaldunya udah asin, jadi saya nggak masukin garam dulu. Kalau di rumah sampean mau bikin, masukin garam aja dulu. Nah, garam masuk, cambahnya juga masuk. Ini terakhir kali saya masukkan si bayam-bayamnya, nggak perlu direbus dulu mentah aja, karena kan ini juga direbus juga intinya kan. Ini kan yang lainnya udah pada mateng, ya setengah-setengah mateng lah kayak togenya itu. Jadi si bayamnya ini kan cepet banget matengnya, saya masukin terakhir. Saat semuanya sudah mateng, saya masukkan santan. Ini karena saya pakai santan instan, jadi dimasukin terakhir pun nggak apa-apa. Mungkin kalau yang harus marut kelapa, masukinnya di pertengahan ya santannya, ya santan cairnya dulu. Terakhir baru santan kental. Kalau ada yang suka terasi, ditambah terasi juga nggak apa-apa. Ini sedikit aja terasinya. Udah mateng. Ini hasil akhir masakan saya. Cantik banget kan? Merah, kuning, hijau, putih, ada semua warnanya di sini. Dan ini dijamin endol. Masak kayak gini tadi saya ini untuk bahan-bahannya tuh nggak sampai 10.000, dan ini kalau untuk rumah tangga biasa dengan 2 anak ini udah bisa buat makan siang sama makan malam. Tuh, ini telurnya, bayam, ini cambah, ini tahu, endol. Ini nggak usah pakai lauk-laukan lagi, nih telurnya udah ada lauk, jadi lauk ini. Lauk makan paling enak itu sebenarnya bukan ayam, bukan sapi, bukan bakso, bukan apa. Paling enak itu kalau lagi lapar, makan apapun enak. Betul. Saya selama ini nggak pernah bohong ya soal masakan saya. Kalau enak saya bilang enak, kalau enggak ya nggak enak juga gitu. Tapi kalau khusus untuk masakan ini, saya kasih masakan, saya kasih nilai istimewa di atas 10 kalau ada nilainya, serius. Kenapa bisa gitu? Rasanya memang enak, endol banget. Kedua, bahan-bahannya murah, semua orang bisa menjangkau. Karena kan kadang saya juga dilema, bikin masakan ini itu gitu, apa ya yang praktekin kayak gitu kan. Masak daging sapi gitu kan tidak semua orang juga ya bisa beli daging sapi, tapi itu kan pada umumnya orang-orang kita kan itu bukan makanan harian.
itu harus ada jadwal khusus. Kalau mau beli daging sapi ada anggaran khusus. Kalau bayam, tahu gitu kan ya ada lah tiap hari itu, nggak mungkin nggak ada itu. Kalau untuk bayam kan bisa metik, nggak harus beli. Ini memang enaknya harus pedes, kalau nggak pedes tahunya, karena tadi saya masukkan awal jadi kerebus dahulu, jadi dia nggak hancur. Kedepannya sih saya pengen bikin masakan yang gini-gini aja. Saya kan juga tetap mikir juga bikin kayak gini tuh bukannya gampang idenya itu. Ya sudah, gitu aja acara masak kita hari ini. Sampai